Ya, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mantap, luar biasa Bapak Ibu. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Tapi Allah senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Segala perkara Tuhan lakukan lebih depan kita semua. Dan semuanya itu kebaikan. Saya punya ayat emas Bapak Ibu yang selalu saya pegang. Bapak Ibu yang buat saya bergairah dengan Tuhan. Kitab Yakobus berkata, mendekatlah kepada aku, kata Tuhan. Maka aku Tuhan akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan melihat aksi kita Bapak Ibu terhadap dirinya. Maka dia baru berespon Bapak Ibu. Kalau dia melihat aksi kita bergairah dengan Tuhan, percayalah dia akan lebih lagi bergairah dengan kita. Kita dekat dengan Tuhan, percayalah dia dekat dengan kita semua. Jadi sungguhnya apa yang kita lakukan dengan Tuhan, itu juga Tuhan lakukan dengan kita semua. Kan itulah Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk kita bergairah dengan Tuhan. Untuk kita semangat dengan Tuhan. Sebab Tuhan bersemangat dengan kita semua. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Kalau dia turun ke dunia, mati di kayu salib untuk setiap kita diselamatkan. Tuhan terlebih lagi rindu untuk kita hidup dalam kasih anugerah dan berkat-berkatnya Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu, yuk kita bergairah dengan Tuhan. Semangat dengan Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau untuk setiap kita anak-anaknya. Di bulan ini kita terus mau belajar jadi seorang murid. Sebab murid itu adalah kerinduannya Tuhan. Isi hati Tuhan untuk setiap kita orang-orangnya menjadi murid Tuhan. Bu, kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19-20, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua. Yang Tuhan beritakan apa sih? Ayat Matius 28 ayat 19-20. Hai murid-muridku, pergilah. Jadikanlah semua bangsa, semua orang, semua suku itu muridku. Dan baptislah mereka. Jadi Bapak Ibu, kerinduan Tuhan apa sih untuk setiap kita anak-anaknya? Cuman dua yang kita mesti tahu Bapak Ibu. Tuhan rindu, murid-muridnya itu mereka jadi muridnya Tuhan. Dan rindu ya setiap mereka juga itu dibaptis. Dua hal yang saling berkorelasi, tidak bisa terpisahkan. Saya mau dibaptis aja. Untuk jadi murid Tuhan nanti dulu, belum waktunya. Bapak Ibu, gak bisa Bapak Ibu. Murid Tuhan dan baptisan itu dua hal yang saling berkaitan. Kenapa? Kalau kita lihat baptisan itu merupakan matinya manusia lama kita. Dikuburnya manusia lama kita dalam baptisan air. Jadi karena itulah Bapak Ibu kalau kita doktrin di GBI itu memiliki doktrin itu baptisan harus baptis selam. Karena maknanya Bapak Ibu itu dikuburkan. Baptisan dari bahasa aslinya itu baptiso, di-coveri, dipenuhi, ditutupi Bapak Ibu. Dengan itulah baptisan kita, baptisan secara selam. Karena dengan situlah kita dikuburkan. Bapak Ibu kalau orang mati mayatnya diapain Bapak Ibu? Dikuburkan kan ya. Ya kenapa sih udah mati ini gak usah repot-repot biarin aja. Ada seperti itu? Kan gak ada ya. Orang mati itu kan dikuburkan supaya enggak bau. Betul ya Bapak Ibu ya. Supaya enggak bau. Kemudian lama-lama dia akan menjadi debu dan tanah kembali. Demikian hidup Bapak Ibu kita. Kita lah orang-orang yang berdosa. Orang yang melakukan kejahatan atas hidup kita. Karena itulah Bapak Ibu dengan kita dikuburkannya dalam baptisan air. Manusia lama kita yang penuh dengan kejahatan. Itu semua dikuburkan. Apa itu? Semua dosa-dosa kita. Semua perbuatan-perbuatan jahat kita. Kelakuan kita yang gak benar, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu semua akan dikuburkan dalam baptisan air. Dan Tuhan berkata di Roma 6. Kita akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus menjadi manusia yang baru. Artinya apa? Kita menjadi manusia yang baru. Yang tidak lagi memiliki dosa-dosa yang masa lalu Bapak Ibu. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan semua Tuhan sudah kuburkan dalam baptisan air. Karena itulah Bapak Ibu yang sudah dibaptis jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi keburukan kita. Jangan ingat-ingat lagi perbuatan kita yang lalu-lalu. Karena itu sudah ditinggalkan. Dalam Kristus katakan 2 Korintus 5 ayat 17 tadi WL sudah sampaikan. Yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama itu? Kehidupan kita yang masa lalu. Yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan keburukan. Itu semua sudah berlalu, sudah dikuburkan. Dan yang baru inilah yang kita harus hidupi dalam kasih, anugerah, dan berkatnya Tuhan. Jadi kalau saya ilustrasikan seorang bayi Bapak Ibu, dia harus diajarkan, harus dididik, harus dibimbing. Ya supaya apa? Dia jadi manusia yang baik, manusia yang tahu aturan, tahu budi pekertinya. Orang tua pasti akan mengajarkan anak yang baru ya semakin bertumbuh kan ya. Demikian juga kita lahir baru, manusia yang baru itu perlu diajar, perlu dibimbing,
perlu dinasihati supaya apa? Supaya gak kembali kepada manusia yang lama kita. Manusia lama kita tuh perbuatan-perbuatan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan dengan percaya. Tapi untuk kita berubah itu bagian kita. Karena firman Tuhan berkata kita Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Kita mengerti mana yang baik, mana yang jadi kehendaknya Allah. Firman Tuhan itu mengajak kita untuk kita berbuat baik. Menyatakan kesalahan kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan, itu firman Tuhan. Karena itulah kita perlu belajar sebagai murid Tuhan, firman Tuhan Bapak Ibu. Iya, karena itulah harus jadi murid, gak bisa gak jadi murid. Sebab kalau gak jadi murid kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kehidupan dengan cara-cara dunia, bekerja berusaha dengan berbagai cara, pokoknya dapat uang, dapat cien, caranya terserahlah. Itu dunia Bapak Ibu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita yang baru itu harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kita harus mau jadi murid. Tuhan gak cari pengikut. Tuhan gak cari follower. Yang Tuhan cari apa? Murid. Sebab kalau pengikut tuh maunya apa? Menikmati aja berkatnya Tuhan. Menikmati aja mujizat Tuhan. Itu pengikut. 5.000 orang pengikutnya Tuhan. Mereka mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Kesembuhan. Pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka disuruh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai seorang murid mereka mundur. Mereka gak siap. Dan Tuhan gak fokus dengan pengikut Bapak Ibu. Tuhan fokus dengan namanya murid. 12 murid Tuhan siapkan. Sehingga akhirnya kita boleh tahu. Kita ada karena 12 murid itulah yang bergerak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat ini Tuhan mau kita juga bergerak sebagai muridnya Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa juga diselamatkan semua. Karena itulah Bapak Ibu, yuk jadilah murid. Jadi murid Tuhan tuh harus belajar. Belajar apa? Karena murid Tuhan belajar ya firman Tuhan. Alkitab, gak ada yang lain. Ya gak perlu belajar yang lain-lain, tapi belajarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah akan merubah kehidupan kita. Sebab goalnya murid Tuhan itu bukan titel, bukannya ijazah. Tapi goalnya murid Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Siapa sih Kristus? Kita bisa melihat kasihnya, pengorbanannya, kemurahannya. Itu bisa lihat Kristus. Dan ini yang Tuhan mau. Ada pada setiap kita muridnya Tuhan. Ketika orang melihat kita mulai mengimpartasikan Kristus adalah kehidupan kita. Bahwa kita muridnya Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, yuk jadilah murid. Belajarlah ya kebenaran firman Tuhan. Sebab kita manusia jasmani, manusia rohani juga. Manusia jasmani perlu makanan. Manusia rohani perlu makanan juga. Jasmani makanannya apa? Ya makanan jasmani ya. Ya nasi uduk, nasi goreng, nasi capcay. Ya, itu makan jasmani. Ya supaya apa? Kita bertumbuh. Tapi makan rohani supaya roh kita bertumbuh, kita berjalan ke dalam firman Tuhan, itu makannya apa? Hanya firman Tuhan. Kok hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Karena itulah kita perlu belajar jadi seorang murid Bapak Ibu. Tuhan gak cari pengikut. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini belum jadi murid, segera jadi murid. Bapak pengikut tuh Tuhan akan gak Tuhan fokuskan. Murid inilah yang Tuhan rindukan, yang Tuhan nantikan. Murid apa? Belajar. Belajar di mana? Ya belajar bisa di sekolah, tapi yang terutama belajar dalam suatu komunitas Bapak Ibu. Dalam komunitas lah kita bisa mengimpartasikan apa yang kita sudah pelajari. Sebab firman Tuhan itu bagus banget, kita ngerti apa yang jadi hati Tuhan. Tapi untuk merubah kita perlu praktekannya. Kita perlu lakukannya di mana itu dalam komunitas. Dan salah satu subjek mata kuliah daripada firman Tuhan yaitu apa? Kita saling peduli. Inilah judul khotbah saya hari ini. Ya untuk kita saling peduli Bapak Ibu. Dengan saling peduli lah orang merasakan ada perubahan kehidupan kita. Saling peduli adalah dalam komunitas, dalam life itu akan membuka pintu kepada proses pemuritan. Pemuritan adalah proses belajar seorang murid untuk mencapai kualitas jadi seorang murid. Pemuritan adalah proses belajar ya untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan ini ada di komunitas dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan kita pelajari bagus, kita ngerti firman Tuhan bagus banget, tapi itu enggak merubah karakter kita. Sebab goal murid Tuhan itu perubahan pikir kita, perubahan karakter kita, berpikir kita seperti pikiran Kristus. Yang baik, yang sedap didengar, yang indah, itu yang ada di pikiran Kristus. Dan ini pada kita semua Bapak Ibu. Karena itulah pemuritan harus ada dalam komunitas. Supaya apa? Didengar, dipelajari, juga dilakukan Bapak Ibu. Dan salah satunya Bapak Ibu ya materi yang Tuhan berikan untuk kita saling peduli dengan
satu dengan lain dalam komunitas. Saling peduli Bapak Ibu itu mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Iya, seperti kita mengasihi diri kita dengan apa? Dengan menanggung beban sesama kita. Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi saling peduli mengajarkan kita bisa mengasihi sesama kita. Saling peduli itu perlu diwujudkan, perlu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini merupakan bukti bahwa kita adalah memiliki kasihnya Kristus. Kita gak bisa bilang, saya peduli dengan kamu. Tapi kita gak berbuat apa-apa terhadap dia. Ketika dia jatuh, ketika dia dalam kesulitan, kita masa bodoh. Tapi kita bilang, saya peduli sama kamu. Saya peduli sama Ko Awi. Tapi ketika Ko Awi jatuh, berbuat salah, saya biarkan saja. Itu namanya belum peduli Bapak Ibu. Peduli itu harus dinyatakan, dilakukan. Ya, sehingga orang yang kita peduli ini boleh merasakan bebannya menjadi ringan. Ini yang Tuhan mau. Saling peduli itu perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah kita belajar sebagai murid Tuhan itu dalam namanya komunitas rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu ada dasar, apa sih teologinya? Kita saling peduli. Ya dasarnya adalah hukum kasih Tuhan. Saling peduli itu merupakan bukti bahwa kita melakukan hukum kasih. Alkitab firman Tuhan itu kalau diperes intisarinya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu hukum Tuhan yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Masih sama manusia seperti diri kita mengasihi diri kita. Bapak Ibu mengasihi diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sayang gak dengan diri Bapak Ibu? Sayang lah ya, tiap hari kasih makan, tiap hari mandi, tiap hari apalagi bersih-bersih, setiap bulan cukur rambut. Ya kan ya, berarti bukti Bapak Ibu sayang dengan diri Bapak Ibu ya. Nah ini juga harus dilakukan terhadap sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita, demikian juga kita lakukan terhadap sesama kita untuk kita saling peduli. Ini hukumnya Tuhan. Kemudian hukum Kristus ketika dia ada di dunia. Ya, Paulus mengajarkan bagi jemaat ya untuk mereka menanggung beban sesamanya. Ya, kenapa? Dengan saling peduli, artinya apa? Menggenapi hukum Kristus. Di Galatia 6 ayat kedua, ya Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dengan kita bertolong-tolongan, kita peduli Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang menggenapi hukumnya Kristus. Jadi ketika kita melihat teman kita, seorang punya beban, yuk kita bantu ringankan bebannya. Ya karena kita peduli dengan dia. Ya karena ini yang Tuhan ajarkan Bapak Ibu. Iya untuk kita peduli. Jadi Bapak Ibu ini yang Tuhan mau. Karena ini hukumnya Kristus. Meringankan beban Bapak Ibu ya. Jangan mengambil beban dia sepenuhnya Bapak Ibu. Kita harus tahu juga kekuatan kemampuan kita. Jangan beban dia kita ambil, dia lega bebannya di kita Bapak Ibu. Kita meringankan beban dia. Kalau dia punya masalah apapun juga bantu dia. Misalkan kalau Awi mau ke Bogor nih. Ya tapi dia gak ada kendaraan. Saya bisa tawarkan, Kawi ikut saya aja ya. Yuk ke Bogor bersama-sama dengan saya. Seringan beban dia. Jadi dia bisa ke Bogor. Kalau saya bilang tenang Kawi, saya berikan mau Kawi mobil. Kawi tenang ada mobil saya belikan. Kalau saya sanggup sih gak masalah. Tapi kalau saya gak sanggup ya itu beban buat saya ya. Ini kan ya. Jadi bantulah beban sama sesuai kemampuan kita. Jangan dia lega kita jadi beban kita. Tapi bantulah dengan beban dia kita pun juga bisa. Dikatakan Bapak Ibu tolonganlah. Kasih agape. Kemudian apa? Kasih yang tanpa syarat. Yang Tuhan sudah nyatakan ketika dia di dunia. Dia dikhianatin. Ya dia difitnah. Dia tetap mengasihi. Kasih agape kasih yang tidak bersyarat Bapak Ibu. Kasih yang murni. Ini kita wujudkan dan kita baktikan dengan kita saling peduli. Nah Bapak Ibu untuk saling peduli itu kita perlu ya buktikan. Nah ini ada beberapa tindakan yang kita bisa lakukan Bapak Ibu ya untuk menanggung beban sama kita. Bahwa kita peduli, artinya apa? Membantu meringankan kesulitan orang lain. Iya baik secara materi kalau kita mungkin materi punya kelebihan. Atau mungkin secara emosional kita bisa mungkin ketika dia punya masalah kita dengarkan. Kita kasih dia solusi, jalan keluar kita bisa lakukan Bapak Ibu. Peduli pada yang lemah, orang yang kuat menanggung beban yang lemah Bapak Ibu. Ya. Untuk dia bisa bangkit. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Ya, kebutuhan manusia itu dihormati.
dihargai. Banyak orang-orang yang sakit hati kenapa nggak dihargain. Ke gereja datang nggak disalamin Pak Santo, sakit hati dia. Nggak ada di sini, di jemaat sini nggak ada gitu. Ya, kenapa nggak dihargain, nggak dihormatin? Gue datang dicuekin aja. Ya, banyak orang yang emang kebutuhan manusia tuh dasarnya pengen dihormatin, pengen dihargain, pengen diakui, itu kebutuhan. Nah, kita akuin lah, kita hormati, kita hargai lah Bapak Ibu. Ya, jangan lihat statusnya, jangan lihat kekayaannya, kepandaiannya, jangan lihat itu, tapi lihatlah setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Kita perlu menghargai, kita perlu menghargai seorang Bapak Ibu tanpa melihat statusnya dia. Wah, dia sih statusnya di bawah gua lah, nggak perlu dihargain lah. Jangan Bapak Ibu, hargailah seseorang karena dia berharga. Ya di mata Tuhan seperti kita berharga di mata Tuhan. Hormatilah. Kemudian menjadi berkat Bapak Ibu. Ya kita bisa memberkati seseorang. Ya ada diakonia yang dipakai untuk memberkati sama kita. Yuk berikanlah ya berkat kita. Jika kita berada jadi berkat. Mungkin dengan kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam bagi jiwa-jiwa. Kita berada di mana orang merasa ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, menjadi berkat di mana kita berada. Kemudian yuk kasih nyata itu bukannya teori tapi benar-benar harus menjadi suatu gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita care satu dengan yang lain. Ini Bapak Ibu wujud-wujud kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mulai ya untuk kita membagikan beban, membantu orang, menghargai orang, menjadi terang garam di mana kita berada. Itu sudah wujud nyata kita peduli dengan jiwa-jiwa. Nah kemudian Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu ada yang urgensi yang perlu kita lakukan untuk peduli. Ya, goal yang kita ingin capai dalam peduli, dalam pemuritan, ya Bapak Ibu, ini di kitab Ibrani. Ya, Ibrani ini orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi ada di pembuangan di Babel. Nah, beberapa penulis termasuk Rasul Paulus menulis surat kepada yang orang Ibrani yang ada di pembuangan. Ini kebutuhan mereka di pembuangan Bapak Ibu. Dan ini pun juga saya melihat juga menjadi kebutuhan kita saat ini menjelang kedatangan Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang, ya, berapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saat kita berada di mana Tuhan sudah mau datang, sudah dekat. Berarti masalah ini pun juga ada saatnya juga ada masalah kita semua. Orang Ibrani pembuangan mengalami hal yang sama, saat ini pun juga kita mengalami hal yang sama. Dikatakan, yuk mari saling perhatikan. Coba kita lihat. Nggak usah jauh-jauh dalam komunitas kita di live. Yuk kita saling perhatikan. Nggak usah jauh-jauh, ya sekelurahan, terlalu jauh. Mulailah kita bergerak di komunitas kita, saling perhatikan. Apa sih bebannya dia? Apa sih pergumulan dia? Mulai kita perhatikan. Kemudian yuk saling mendorong dalam kasih. Ya mulailah kita bagikan ya kasih Tuhan. Ini dasar kita berbuat dalam pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu artinya apa? Pekerjaan di mana orang diberkati Bapak Ibu. Di pembuangan orang Ibrani itu mereka sudah nggak saling perhatikan. Mereka nggak lagi kasih satu dengan lain. Bahkan mereka tuh dikatakan di sini pekerjaan mereka pun juga pekerjaan yang masing-masing pekerjaan yang untuk diri sendiri. Nggak ada pekerjaan baik yang dirasakan oleh orang lain. Ini Bapak Ibu. Jadi di sini katakan kita harus peduli, bagikan kasih, pekerjaan baik. Ya kemudian apalagi kita setia, kita beribadah. Ya Islam sudah mulai nggak beribadah, kemudian kita saling menasihati menjelang harinya Tuhan. Ini yang urgensi saat ini kita boleh lakukan untuk peduli Bapak Ibu. Ini Ibrani pembuangan mengalami seperti ini. Menjelang hari Tuhan semakin dekat. Dan kita semakin dekat Tuhan datang. Berarti ini urgensi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita untuk saling peduli. Yuk kita detail lagi, kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu. Peduli dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Dunia semakin jahat benar ya. Kasih sudah semakin dingin. Semakin gak ada orang semakin berbuat semakin jahat. Belum lama saya dengar tuh saudara saya ya ketipu. Duitnya hilang. Berapa ratus M ya, berapa ratus ya juta ya. Kenapa? Gara-gara suara dia dipakai. Suara dia dipakai, dia nggak tahu loh cara gimana, pokoknya dia kehilangan duitnya di rekeningnya tersebut. Ya orang semakin jahat Bapak Ibu. Jadi hati-hati, kita semakin lebih lagi ya dengan orang yang kenal. Jadi Bapak Ibu kalau call saya,
Kalau nggak ada namanya, saya nggak pernah diangkat Bapak Ibu. Kecuali saya tahu namanya udah ada nih, udah pernah saya save nih, saya baru saya angkat. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telepon saya, namanya nggak ada, saya nggak angkat. Bisa di WA aja. Ya kan ya, di WA saya bisa tahu, oh iya ini jemaat, oh ya ini butuhnya apa, baru saya kontak. Dunia semakin jahat, orang kasih semakin dingin, semakin nggak ada lagi. Ya ini yang didorong oleh Paulus ya, ayo berbuat dalam kasih. Kita bisa mengasihi. Terus dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik apa? Pekerjaan yang menjadi berkat. Pekerjaan kita boleh orang diberkati Bapak Ibu. Hendak kita saling peduli dalam kasih. Kasih menjadi dasar semua yang kita lakukan kita sehari-hari. Hendaklah kita juga saling yuk membangun untuk kita lakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan di mana pekerjaan itu menjadi berkat bagi orang-orang. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu, kita peduli. Kemudian yang kedua, yang ingin sampaikan Ibrani ini yang kedua. Janganlah kita menjauh dari ibadah kita. Katakan janganlah kita menjauh dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi di pembuangan ini banyak orang-orang yang mulai menjauh dari ibadah mereka. Mereka gak lagi ibadah, mereka menjauh. Dan Tuhan bilang jangan kita menjauh dari ibadah kita. Dalam ibadah itu ada kekuatan Bapak Ibu. Dalam ibadah itu ada sesuatu yang kita bisa dapat. Dalam ibadah bersama-sama kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan. Juga kita belajar untuk kita juga memberkati Bapak Ibu. Dalam ibadah kita menaikkan pujian bersama-sama. Hadirat Tuhan turun, hadirat menyembuhkan kita bisa nikmati. Ada firman sampaikan, firman Tuhan yang mengubahkan kita bisa lakukan, mengubah hidup kita. Kemudian ada kita memberi persembahan untuk kita memberkati gereja Tuhan, rumah Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat kita belajar. Ya banyak orang saat ini, ya banyak orang yang lebih suka ibadah online. Bukan gak boleh, boleh Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya kita beribadah bersama-sama. Dalam ibadah ada kekuatan daripada Tuhan, dalam kebersamaan kita. Amin ya. Jangan gak ibadah Bapak Ibu. Ya banyak alasan sih untuk orang gak ibadah. Bisa saja mendung lah, ada bola lah. Ya, ada inilah, ada pertandingan lah, ada turnamen lah. Itu bisa jadi alasan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita menganggap ibadah itu penting dalam hidup kita, itu ya kita lakukan. Ibadah hari Minggu, di live, di rumah doa pagi juga Bapak Ibu. Kita bisa ikutin. Ini setiap Senin ada doa pagi Bapak Ibu. Dan saat ini masih online. Ya masih pakai Zoom. Bisa diklik aja. Ya kan bisa diklik aja. Cuman 45 menit doa paginya. Enggak lama. Jam 5 sampai jam 5.45 selesai. Bisa klik aja Bapak Ibu. Pak saya gak bisa Pak. Saya mesti masak Pak. Ya udah gak apa-apa. Off kamera aja bisa kan. Saya punya jemaat Bapak Ibu ya yang nge-grab. Dia udah jalan jam 5. Tapi dia ikut doa pagi. Hati-hati ya Pak. Iya Pak. Siap Pak. Aman Pak. Naik motor Bapak Ibu dari Polres ke Kuningan. Jam 5 naik motor. Ikut doa pagi pakai apa? Pakai handsfree. Hati-hati ya. Tenang Pak, aman Pak. Saya lihat benar dia rindunya Bapak Ibu. Nah kita di rumah. Itu berarti Bapak anggap itu penting. Tapi kalau penting akan dilakukan Bapak Ibu. Jadi janganlah meninggalkan ibadah. Pasti banyak alasan untuk kita nggak ibadah. Tapi janganlah karena ibadah itu prioritas untuk kita semua. Lebih hidup bersama-sama kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan rindu kita diberkati, tapi mau gak kita jadi murid melakukan perintah Tuhan? Ibadah harus, jangan karena mendung nih, mendung ya, hujan ya. Hujan dong, gak ibadah. Ada Grab, naik Grab lah, ya kan ya. Jangan jadi alasan lah, kemalasan kita jadi alasan buat kita gak ibadah. Gak ikut live nih. Jangan Bapak Ibu, ada kekuatan dalam ibadah kita karena ini yang Tuhan bilang. Ya jangan menghindari persekutuan ibadah kita. Kita harus cari Tuhan. Doa pagi, ikut doa pagi tinggal klik doang. Sambil masakan nyembah Tuhan kan bisa kan ya. Ku bersyukur bisa kan ya. Gak perlu lihat kamera kan ya. Bisa lakukan ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Jadi tiap Senin ada doa pagi jam 5 sampai jam 5.45. Saya close, itu ada firmannya juga sedikit buat renungan buat kita semakin hidup lagi. Jadi jangan jauhkan daripada ibadah-ibadah kita. Kemudian yang ketiga. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya Tuhan semakin dekat Bapak Ibu. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin aja berapa tahun lagi, mungkin ya berapa bulan lagi. Sebab waktu Tuhan, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Dia datang seperti pencuri. Karena itu firman Tuhan bilang gak ada yang tahu hanya Bapa aja di sorga. Seperti pencuri, datang hari ini bisa aja datang. Ya tapi kalau kita siap kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita di rapture, kita berjumpa dengan Tuhan di sorga. Ya, karena itulah yuk semakin giat, saling menasihati, saling mendorong tuh dengan yang lain.
Tujuan seorang memberi nasihat apa sih? Untuk mengarahkan orang pada kebenaran, kebaikan, membantu orang supaya nggak jatuh dalam kesalahan. Ya Bapak Ibu, jadi yuk kita saling menasihati, saling membangun, saling memberi anjuran, ya, teguran, mungkin peringatan. Kalau kita ditegur, diingatkan, ayo kita buka hati, kita koreksi. Jangan jadi seau, ya seauban itu. Iya, tapi buka hati, terimalah karena itu nasihat untuk kita semua, saling menasihati. Amin. Emang sih nggak semua orang mau dinasihati Bapak Ibu ya, tapi biarlah kita sebagai murid Tuhan, anak Tuhan siap untuk dinasihati. Ya, siap untuk ditegur. Amin. Jangan tutup hati kita. Karena itu teguran untuk kebaikan kita semua. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, di 1 Tesalonika 5:11 katakan, karena itu nasihatilah seorang yang lain, ya salinglah membangun, salinglah peduli, ya seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sebelum kita nasihati orang, belum kita lakukan, nyuruh orang, lakukanlah terlebih dahulu. Yang memang kamu lakukan. Jadi kita sudah lakukan Bapak Ibu. Jangan nyuruh-nyuruh orang aja, lu ayo ibadah, doa pagi. Loh enggak. Jangan Bapak Ibu, jangan seperti kondektur bis. Tahu kondektur bis ya? Rogol. Iya, dia gak ngikut. Bisa jalan. Ya kan ya, jangan ikut juga naik dong. Ayo sama-sama ke grogol. Itu ilustrasi Bapak Ibu. Ya kan ya, jadi lakukanlah dulu baru kita bisa ya mengencourage kita peduli dengan yang lain. Lakukanlah Bapak Ibu, kita mendorong berbuat baik dengan kasih kita. Kita beribadah dengan rajin, dengan tekun. Kita mendorong orang untuk juga melakukan sama dengan lain. Ya, ingatkan mereka kalau nggak ibadah. Dan puji Tuhan di sini komunitasnya, live-nya tuh saya angkat jempol. Kalau ibadah saya lihat tuh live-nya kumpul. Mereka sering ngobrol, sering berbagi, sering ingatkan. Bahkan nanya, dapatnya apa lo tadi ibadah? Firmannya apa? Bahkan tanya, kemana tuh si Amin tuh? Mana tuh si Asyong tuh? Kok gak datang? Itu fungsinya Bapak Ibu, peduli. Jadi kalau ibadah sini, kalau kita punya komunitas itu kita bisa saling membangun. Iya nih hari ini yang gak bisa datang nih, ada sakit masalah yuk. Yuk kita tengokin yuk. Kita datangin yuk, kita doain. Bukti kita peduli Bapak Ibu. Amin. Yuk kita jadi murid Tuhan. Yuk kita lakukan ya dalam komunitas kita. Peduli satu dengan lain, nggak usah jauh-jauh. Mulailah di komunitas kita, di keluarga kita, keluarga rohani kita. Kita peduli, baru kita keluar yang lain. Oke, jadi kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu, kesimpulannya. Ya, saling peduli itu bukan hanya pesan moral aja, itu baik Bapak Ibu. Tetapi itu perintahnya Tuhan. Saling peduli adalah perintah Tuhan. Jadi bukan sekedar baik, moral baik, tapi ini emang perintah Tuhan. Ya, kemudian saling peduli itu tindakan nyata sebagai wujud iman kita yang hidup, yang kita lakukan untuk kita memenuhi hukumnya Tuhan, hukumnya Kristus. Seorang bilang saya mengasihi Tuhan, harus menunjukkan kasih itu minimal dalam komunitas kita, ya dalam life kita. Ya, jadi lakukanlah saat ini yang urgency, yang kita lakukan apa? Yuk kita saling peduli, berikan kasih kita, ya berikan pekerjaan yang baik, kebutuhan yang baik. Ya beribadah, ingatkan mereka kalau nggak ibadah, ini yang kita mesti lakukan saat ini emang kita bisa lakukan. Bapak Ibu, siapa yang murid Tuhan? Siapa yang murid Tuhan? Siapa yang murid Tuhan? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu orang yang malu-malu, jadi nggak perlu angkat tangan. Tapi saya tahu hati Bapak Ibu sudah diingatkan Tuhan. Yuk kita berdoa.